Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pergilah. 2 hari lagi, kalian akan ikut denganku untuk melihat betapa hebatnya ayah kalian ini, ucap Dewa Kehancuran dengan suara agak lantang. Kedua pangeran itu dengan hormat pergi dari tempat Dewa Kehancuran, dan mereka juga ingin melihat bagaimana nasib 4 keluarga besar pada akhirnya. Tapi mereka tidak sadar, kalau diri mereka pun juga berada dalam masalah. Mereka hanya cuek, dan merasa kalau kesalahan ini dikarenakan mereka kurang berlatih. Setelah kedua anaknya itu pergi, Dewa Kehancuran terlihat tersenyum. Meskipun dia kehilangan 1 anaknya, tapi dia masih memiliki 4 anak lagi. Pada malam harinya, Lin Tian terlihat hanya berdiam diri di kamar, dan sesosok kucing putih dengan langkah pelan serta seluruh badannya terlihat sangat lemah, dia masuk ke dalam kamar Lin Tian. "Kakak, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku?" ucap bayi kecil yang tubuhnya terlihat sudah penuh dengan coretan. Bibirnya dihiasi warna merah, lalu bulu di kepalanya diikat 2 oleh sebuah ikat rambut kecil, lalu kuku kucingnya yang juga diwarnai, dan ekornya juga dikasih pita berwarna merah jambu. Crot, hahaha. Lin Tian tertawa terbahak-bahak, di saat dia melihat seperti apa penampilan bayi kecil sekarang. "Yo, kucing cantik sudah kembali, hahaha," ucap Lin Tian sambil tertawa di dalam kamarnya. Bayi kecil hanya dapat menghela nafas sedih, ketika dia melihat situasinya sekarang. Dia hanya berjalan ke tempat tidur, dan berbaring lemah di atas kasur. "Kakak, apakah yang kita lakukan ini sudah benar?" tanya bayi kecil. Sesuatu yang ditanyakan oleh bayi kecil, itu langsung membuat Lin Tian tidak bisa tertawa lagi. Dia terdiam, dan juga merebahkan badannya di kasur. Di atas kasur itu ada 1 kucing dan 1 manusia, yang terlihat memandang langit di kamar itu dengan tatapan tenang mereka. "Hufha, aku sendiri tidak tahu, apakah kita ini salah atau tidak. Tapi yang harus kita lakukan adalah, kita harus tetap maju. Dan jika kita memang melakukan hal yang salah, hal itu dapat kita ubah seiring dengan berjalannya waktu," ucap Lin Tian. Bayi kecil masih diam sambil memandang ke langit-langit kamar itu, dan dia juga mengerti maksud Lin Tian. Tetapi hal yang sekarang dia pikirkan adalah, apakah semua hal yang mereka lakukan adalah yang terbaik? Atau apakah yang mereka lakukan ini yang terburuk? Setiap kultivator memiliki pemikirannya sendiri, bahkan jika dia seorang dewa sekalipun, itu masih ada waktu di mana dia akan salah, ucap Lin Tian lagi kepada bayi kecil. Bayi kecil mengangguk dengan perkataan Lin Tian, karena meskipun dia adalah dewa terkuat sekalipun, pasti akan ada yang namanya kesalahan. Karena setiap orang itu pasti memiliki kesalahan, tapi itu sebabnya kesalahan bisa menjadi panutan bagi mereka, untuk bisa lebih maju dan mengurangi atau menghilangkan kesalahan yang pernah mereka buat itu. Tapi aku tidak mengerti, meski telah terjadi kesalahan, mereka tetap melakukan hal yang salah lagi, ucap bayi kecil. Itu karena, mereka masih belum berhasil menemukan ketetapan hati mereka. Mereka masih tidak fokus dengan satu tujuan, atau mereka masih sibuk dengan tujuan orang lain di sekitarnya, atau mungkin orang luar yang menurut mereka lebih menarik, jelas Lin Tian kepada bayi kecil. Pada akhirnya Lin Tian dan bayi kecil menutup mata mereka sambil mencoba tidur di kasur itu, dan sedangkan di ibu kota pada keesokan harinya, di sana akan menjadi lebih heboh daripada biasanya. "Meong, salah, mengaum," ucap naga kecil di depan sebuah kediaman pangeran kedua. Tentu saja pangeran kedua yang dimaksud adalah anak dari Dewa Kehancuran, dan di sana naga kecil mulai masuk ke dalam kamar pangeran tersebut. Saat dia masuk, naga kecil melihat 2 wanita yang berada di tempat tidur.
Namun ada satu wanita yang sedang disiksa oleh pangeran kedua, tapi jelas saja dia hampir kehabisan nafas dan menahan rasa sakit yang dia rasakan, itu akibat simsaan dari pangeran kedua. Orang ini, mati saja, ucap naga kecil. Wush! Cerot! Kepala pangeran kedua terlepas dari tubuhnya, dan ini membuat kedua wanita itu ingin berteriak, tapi tidak bisa karena mulut mereka telah ditutup. Sedangkan si wanita yang hampir mati itu, dia tersenyum melihat tubuh pangeran kedua yang sudah tidak ada kepalanya. Terima kasih, ucap si wanita, lalu mati dengan tersenyum. Melihat kematiannya itu, naga kecil terlihat marah, lalu dia membawa sisa wanita yang masih hidup dan menghilang. Dan juga, dia membawa mayat wanita serta pangeran kedua itu pergi dari sana. Setelah itu, dia juga langsung pergi ke tempat pangeran kelima kerajaan tersebut. Hal yang sama juga dia lakukan, dia membunuh pangeran kelima dengan memotong alat pusaka pangeran tersebut. Lalu, dia menusuk dada si pangeran sampai mati. Naga kecil tentu tidak lupa untuk membawa mayat berserta wanita yang berhasil diselamatkannya. Meong, naga kecil muncul di restoran yang sekarang masih sudah tutup pada tengah malam, lalu naga kecil masuk dan melihat banyak wanita yang sedang mendekorasi restoran tersebut. Tapi naga kecil langsung loncat ke tempat di mana Feng Yin dan Lan Jingyi berada. Di saat naga kecil masuk, kedua wanita itu langsung kaget. Naga kecil, kenapa kamu di sini? Tanya Lan Jingyi. Oh, aku ingin memberikan ini, balas naga kecil. Lalu, 7 sosok wanita yang masih bernafas muncul di depan mereka, dan 2 sosok mayat tergeletak di tanah dengan wajah tersenyum. Melihat hal itu, Lan Jingyi langsung memberikan pil kepada para wanita yang selamat, dan Feng Yin langsung memanggil beberapa orang untuk mengadakan kremasi untuk menghormati kedua wanita yang mati itu. Aku akan pergi, ucap naga kecil kepada kedua wanita itu. Kemana? Tanya Lan Jingyi yang baru selesai memberikan pil kepada para wanita itu. Membuat marah Raja Kehancuran dong, balas naga kecil sambil meloncat ke jendela yang terbuka, dan menghilang dalam kegelapan malam. Saudari Lan, aku merasa kalau naga dan kucing itu memiliki kecerdasan yang tinggi, meski sikap mereka sering membuat onar, ucap Feng Yin. Apa yang kamu katakan itu benar, aku selalu berpikir kalau orang-orang yang berada di dekat Lin Tian, mereka adalah orang yang jenius dan luar biasa, balas Lan Jingyi dengan serius, tapi ada sedikit kesedihan di matanya. Saudari Lan, bagi para wanita seperti kita, itu terkadang tidak selamanya bisa di dekat orang yang kita cintai. Tapi bisa melihatnya itu saja sudah cukup, dan juga sudah sangat membahagiakan, ucap Feng Yin. Aku juga merasa begitu, tapi terkadang seorang wanita juga ingin mendapatkan perasaannya, balas Lan Jingyi dengan lembut. Feng Yin juga tersenyum, memang wanita adalah makhluk yang sangat sulit untuk ditebak, tapi terkadang mereka akan mudah ditebak bila wanita itu sudah menyukai seseorang di dalam hatinya. Sosok naga kecil muncul di gerbang timur dari kerajaan kehancuran, tentu saja dia tidak akan meletakkan kedua mayat itu di gerbang utama, karena naga kecil sudah memiliki rencana yang akan membuat raja itu sangat marah. Naga kecil muncul di gerbang timur, lalu ke selatan, lalu ke barat, dan terakhir ke utara. Bahkan di gerbang utama sekalipun, dia juga mengunjunginya. Hehehe, biar aku lihat, bagaimana wajahmu nanti setelah melihat semua ini. Ucap naga kecil. Keesokan harinya, ibu kota menjadi lebih heboh lagi, karena ada mayat yang digantung di setiap gerbang masuk ke dalam kota. Apa yang membuat mereka tidak percaya adalah, kedua mayat itu tidak utuh, dan setiap bagian tubuh mereka digantung di tempat yang terpisah. Ini, bukankah dia adalah pangeran kedua dan kelima? Ucap penjaga keluarga San dengan mata tak percaya. Semua orang langsung gempar saat mengetahui,
kalau dua pangeranlah yang telah dibunuh dan digantung di 5 gerbang di kota tersebut. Bahkan beberapa penjaga yang ada di dekat sana, mereka langsung mencoba menurunkan mayat kedua pangeran itu. Tapi sayangnya, dia tiba-tiba saja terbakar sampai menjadi abu di hadapan semua orang di sana. Bahkan beberapa tetua yang mencoba untuk menurunkan mayat atau anggota tubuh dari salah satu gerbang pun, beberapa tetua itu tidak bisa melakukannya. Mereka malah terluka, dan terpaksa memotong tangan mereka sendiri saat api biru membakar tangan mereka. Di dalam istana, "Sial, sial, sial," teriak raja dengan penuh amarah. Dia tidak menyangka, kalau kali ini adalah anaknya sendiri yang digantung. Meskipun dia tidak peduli dengan nyawa kedua anaknya itu, tapi dengan apa yang terjadi di ibu kota sekarang, itu sudah jelas kalau ada orang yang ingin memprovokasinya. Kalian cari di setiap sudut kota, dan siapapun orang yang mencurigakan, bunuh saja, ucap Raja Kehancuran dengan marah. Saat perintah itu keluar, semua pasukan keluarga San dan kerajaan mulai mencari orang-orang yang mencurigakan. Mereka bahkan mencoba membunuh beberapa orang, namun sayangnya digagalkan oleh para pasukan dari 4 keluarga besar. Yang membuat raja itu menjadi tambah marah lagi, itu dengan sifat 4 keluarga yang berani menentang dirinya. "Naga kecil itu memang kejam," ucap Feng Yin dengan wajah tersenyum, sambil memandang ke arah gerbang kota yang masih ramai, dan ditutupi oleh orang-orang yang ingin melihat bagian tubuh sang pangeran. "Itulah yang aku katakan, keduanya benar-benar kejam, dan aku menduga kalau kekuatan dua bintang kecil Lin Tian tidak selemah yang kita pikirkan," ucap Lan Jingyi. Feng Yin mengangguk, jika dua binatang itu lemah, maka, mana mungkin mereka bisa membuat hal seheboh ini di ibu kota, bahkan dengan berani membuat marah sang raja. "Benar-benar dua binatang yang misterius," ucap Feng Yin. Sedangkan untuk pelaku yang melakukan itu, dia sudah kembali ke rumah keluarga Lan dengan perasaan lega. Wajah naga kecil terlihat sangat senang, dan juga bahagia pada hari itu. Dia masuk ke dalam kamar, lalu melihat pemandangan Lin Tian dan bayi kecil sedang tertidur dengan santai. Tapi naga kecil tertawa ketika melihat bentuk bayi kecil yang sekarang tertidur di kasur. Dia tertawa terbahak-bahak sampai membuat Lin Tian dan bayi kecil bangun dari tidur mereka. "Hehehe, kenapa kamu tertawa begitu?" ucap bayi kecil dengan kesal. "Kakak, kamu lebih baik pergi cuci wajah dulu sebelum berbicara. Lihatlah dirimu, kamu sangat lucu, hahaha," balas naga kecil. "Sudah, tenanglah sedikit. Naga kecil, bagaimana?" tanya Lin Tian dengan tersenyum. Bayi kecil juga berhenti marah, dan juga memandang naga kecil dengan serius. Melihat keduanya menatap dirinya dengan serius, naga kecil hanya tersenyum kecil lalu melemparkan sebuah gulungan kepada Lin Tian untuk melihat gulungan itu. Lin Tian membukanya, dan semua isi di dalam gulungan itu membuat Lin Tian mengangguk mengerti. Selanjutnya bayi kecil, apakah kekuatanmu sudah pulih?" tanya Lin Tian. "Belum Kak, jika aku bertarung, mungkin aku hanya dapat melawan seseorang yang berada di tingkat yang sama dengan Raja Kehancuran," jawab bayi kecil dengan lemah. Lin Tian mengangguk mengerti, karena bayi kecil kemungkinan memang belum sembuh total. Karena fisiknya juga berbeda dengan yang lain, apalagi meskipun telah istirahat beberapa tahun. Karena bayi kecil sendiri bergabung dengan Lin Tian, jadi efek sampingnya hampir ditanggung sepenuhnya oleh bayi kecil. "Kakak, bagaimana jika Raja Kehancuran diserahkan padaku?" ucap naga kecil. "Tidak, kamu harus membantu kakak. Dan soal orang itu, serahkan saja dia padaku," ucap bayi kecil dengan serius. Naga kecil yang mengerti maksud bayi kecil segera mengangguk, dan akhirnya mereka telah menetapkan keputusan mereka. Lalu besok, mereka akan menghadiri sebuah tempat pertemuan yang sangat menghebohkan. Keesokan harinya,
Apakah semua sudah siap? Tanya Lin Tian kepada Lan Dan juga Gulia. Kami sudah siap, dan kami akan segera berangkat. Bagaimana denganmu? Tanya Lan Dan kepada Lin Tian. Lin Tian mengangguk kalau dia juga sudah siap. Di sana juga terlihat ada Lan Jingyi, yang sedang melambaikan tangannya kepada Lin Tian dari dalam kereta kuda. Apakah dia akan ikut? Tanya Lin Tian dengan tidak percaya. Kami sudah melarangnya, tapi dia tetap ingin ikut bersama dengan kita, balas Gulia tanpa daya. Oh, biarkan saja kalau begitu, biar nanti aku yang melindunginya, ucap Lin Tian dengan tenang. Dia juga tahu, kalau Lan Jingyi ini adalah wanita yang kuat dan juga berani. Tentu saja tentang perasaan wanita itu pun, Lin Tian juga sudah tahu. Tapi Lin Tian tidak ingin terlalu membuat dia berharap, dan juga dekat dengan Lan Jingyi. Maka dari itulah, wajah Lin Tian kadang terlihat cuek dan acuh saat bersama Lan Jingyi. Mereka naik kuda dan pergi menuju istana kerajaan. Hari ini pasti akan menjadi hari berdarah-darah untuk alam kehancuran. Karena hari ini juga adalah sebuah pertanda berubahnya alam kehancuran mereka. Di restoran berwarna putih, yang mana itu adalah restoran Feng Yin sekarang, itu terlihat kalau Feng Yin memandang ke istana kehancuran itu dengan tatapan sinis. Hari di mana kerajaan itu hancur, itu akan segera datang, ucap Feng Yin sambil masuk, dan kembali duduk di mejanya dengan santai, lalu melihat dokumen di atas meja itu. Tidak lama setelah itu, Lin Tian dan Lan Dan sudah sampai di istana. Saat mereka turun, itu ada lagi kereta yang datang dari arah belakang mereka. Ternyata kereta itu milik keluarga Gu. Dan saat Lan Jingyi melihat yang turun adalah paman pertamanya, wanita itu langsung memeluk kepala keluarga Gu itu. "Paman, apa kabar?" ucap Lan Jingyi setelah melepaskan pelukan hangatnya kepada kepala keluarga Gu. "Hahaha, baik dong, kamu gadis kecil, sekarang sudah menjadi wanita yang cantik," ucap kepala keluarga Gu. "Paman ini." Lan Jingyi terlihat agak malu dipuji seperti itu oleh kepala keluarga Gu. Setelah selesai berbicara, mereka masuk ke dalam istana. Lin Tian berjalan paling belakang, dan dia terlihat seperti seorang pengawal yang siap melindungi bosnya sendiri. Saat mereka masuk ke dalam aula, itu sudah banyak orang yang datang. Termasuk dua keluarga lain, yang saat ini terlihat berdiri dengan wajah muram mereka. Baik Lin Tian maupun dua keluarga lain, mereka hanya mengangguk sebagai tanda sapaan kalau mereka berdua sudah siap. "Hahaha, hari ini ternyata 4 keluarga besar datang ke istanaku. Sungguh aku merasa senang melihat hal yang langka ini," ucap Dewa Kehancuran. Lin Tian tidak menanggapinya. Ini jelas kalau orang ini bukanlah seorang dewa, tapi sudah menjadi orang paling kejam dalam hidupnya saat ini. "Baiklah, mari kita mulai pertemuannya," ucap Dewa Kehancuran sambil tersenyum. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak."